Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar al-malikil qahar nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawallakal amtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji man qailaha minan nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita akan belajar pada subuh ini tentang posisi saudara tiri dalam warisan. Posisi saudara tiri dalam warisan. Saya nanti akan jelaskan, dan kita memang subuh ini bermain papan tulis. Jadi bermain papan tulis. Bagi bapak-bapak mungkin kiri kanan yang tidak nampak mungkin bisa bergeser. Ini kita akan lihat tentang bagaimana, karena ini menjadi problem. Jadi problem tentang saudara tiri. Karena orang-orang dulu, Pak, itu menikah itu mudah saja. Tidak serumit administrasi sekarang. Betul apa tidak? Tidak serumit sekarang. Apa maksud Ustadz rumit itu? Banyak urusan kalau ingin menikah lagi itu. Tapi orang zaman dulu itu ada kecenderungan apabila dia merantau, situ ada istrinya. Merantau, ada istrinya. Dan terkadang begitu punya istri pertama tidak begitu komplain karena memang jarak tempuh merantau tadi dan tidak ada komunikasi seperti sekarang. Nah, kalau sekarang kan semua perkawinan itu secara otomatis masuk dalam aplikasi web yang secara otomatis bisa kita cek langsung. Nah, sekarang begini Bapak sekalian. Jadi ini problem tentang saudara tiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada orang, ya ini terbaru, ya, ada orang yang sudah seumur-umur bapak-bapak nih, 60, 65, ada yang 71, ya, enggak ada yang 50 nampaknya, 60 ke atas. Tapi mereka itu beradik-beradik sekitar 10. Jadi memang ramai. Kalau saya buat salah spidol tadi. Ya, kita tengok dulu. Nah, yang paling besar perempuan. Yang kedua laki-laki. Ketiga laki-laki. Keempat laki-laki. Kelima laki-laki. Banyak adik-beradik. Keenam laki-laki. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 8 laki-laki. 9 laki-laki. Nah, yang 9 ini perempuan ya. Ini perempuan 2. Pokok subuh ini mana yang paham, mana yang enggak lah subuh ini. Agak berat dikit nih subuh ini. Perempuan yang ketek laki-laki, yang paling kecil. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aja lah Pak. Banyak betul nih. Kita ambil sama aja contohnya nanti. Jadi berapa laki-laki ini? Mereka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laki-lakinya itu sebanyak 6.
Perempuannya itu tiga lah, tiga. Nah, kayo apa anak beranak. Jadi yang laki-lakinya 6, 3. Nah, semuanya kemudian sebagian besar ya, sekitar 6 orang kumpul. Mereka ingin membagi warisan. Warisan siapa? Warisan dari ayah kandungnya. Berapa harganya? Ketika dinilai dalam bentuk rupiah, diestimasi. Apa itu estimasi, Pak? Dikirakan asetnya itu 1 M. 1 M, diperkirakan 1 M. Muncullah ini ketika harta itu baru dibagi 1 M. Nah, pertanyaannya adalah ketika sudah 60 umur mereka, 65 umur mereka, 70 umur mereka, baru diketahui. Apa baru diketahui? Ternyata anak yang paling besar ini, yang perempuan ini, itu tiri. Bukan tiri, seibu mereka. Tidak seayah. Baru diketahui. Iya, kakak kami yang paling besar tuh yang mengaku, Pak, kalau dia itu dengan kami ini berarti 9 orang adik-beradik, dia itu mengaku bahwa dia itu cuman seibu dengan kami. Rupanya bapak ini waktu dulu menikahi seorang janda yang sudah punya anak perempuan 1. Karena janda ini meninggal suaminya, wafat suaminya, kemudian datang seorang laki-laki menikahinya, kan bagus itu, Pak, menyelamatkan anak yatim. Dan anak perempuan ini sudah dianggap seperti anak kandung sendiri. Kemudian setelah itu mereka menikah, lahirlah anak-anak sebanyak 8 orang. Paham maksudnya, Bu? Nah, paham, ya kan? Nah, jadi mereka ingin mengetahui apakah kakak kandung kami ini jadi ahli waris atau tidak. Itu pertanyaannya. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi perundingan tadi, ditanya 1 M ini, Bapak kapan wafatnya? 1980. Oh, Bapak saya wafat. Udah lama bapaknya wafat. 1980. Nah, Ibu gimana? Ibu sudah wafat. Lama juga, Ustadz. Berapa jaraknya? 10 tahun setelah Bapak wafat. Berarti 1990. Ini tahun berapa kok? 2020, berapa tahun nih? Lah sekitar 14. Ya, sudah 34 tahun nih. Udah lama sekali kan asetnya. Tapi di awal saya katakan ke bapak-bapak yang berumur-umur tuh, saya puji keluarga bapak-bapak sudah berumur masih akur. Nah, mantap, mereka duduk, ada yang merokok, ada yang duduk semacam. Nah, pertanyaannya, apakah saudara kandung saudara tiri menjadi ahli waris? Apakah dia tidak dapat sama sekali? Kan begitu. Dan ternyata Ustadz, selama ini kami sudah pernah juga jual aset ayah kami, tapi asal terjual Ustadz langsung kami bagi rata 9 saja. Nah, kami bagi rata 9 saja. Nah, sekarang kami ingin disesuaikan dengan hukum Islam supaya kami tidak ngambil harta orang dan harta orang tak terambil oleh kami. Bagus itu, mantap. Nah, sekarang pertanyaannya, saya tanya, secara hukum Islam yang dapat warisan itu cuma nasab. Kuncinya Pak, nasab. Kalau kandung dapat, kalau tidak kandung tidak dapat.
Nah, berarti kalau dihitung dari sisi ayah, berarti saudara tiri ini tidak jadi ahli waris. Cuman saya tanyalah, harta 1 M ini berbentuk apa? Berbentuk tanah. Pertanyaan yang kedua, kapan ayah bapak-bapak memiliki tanah ini? Sebelum akad nikah kah, atau sesudah mereka akad nikah mereka baru dapat tanah? Semuanya menjawab, kalau tidak salah Ustadz, ditengok tanggal surat tanah dengan tanggal orang tua kami menikah, itu setelah menikah. Berarti tanah 1 M ini itu milik mereka berdua suami istri. Betul apa tidak? Berarti posisi tanah ini adalah posisi harta gono gini. Harta bersama. Ibu yang di belakang bisa mengikuti nih? Bisa. Saya di masjid ini hafal betul saya. Siapa yang bersandar di dinding, siapa yang di tiang, hafal saya. Siapa yang menguasai tiang besar, tiang kecil lah. Nah, kita lanjut ini. Ini penting nih, nanti terjawab. Nah, ingat, berarti harta ini harta bersama Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, oh hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kata saya. Berarti berarti harus kita bagi 2 dulu 1 M ini. Nah, kenapa? Karena termasuk harta gono. Ustadz, itu kan atas nama ayah. Ya, atas nama siapa aja lah. Atas nama ayah, atas nama ibu. Yang penting itu hanya surat tentu ada atas namanya. Betul apa enggak? Nah, berarti kalau begitu 500 juta posisi ayah, 500 juta posisi ibu kandung. Orangnya sudah wafat nih, tapi kuotanya kita letakkan dulu. Bapak-bapak sampai di sini masih paham ya? Nah, supaya nanti kita bisa tahu posisi anak tiri tadi. Nah, anak tiri. Jadi tidak boleh anak tiri itu dia memang yang dapat nasab, tapi kita akan letakkan dia pada tempatnya masing-masing. Oke. Sekarang siapa yang wafat lebih dulu? Ayah. Jadi ketika ayah yang wafat lebih dulu, tetap kita bagi 500 juta, 500 juta, tetapi dari 500 juta bagian ayah, kan begitu? Yang 500 juta bagian ayah, karena ayah sudah wafat waktu itu, ibu masih hidup, maka ibu dapat 1/8 dari 500 juta lagi. Aku ambil kalkulator ramunya. Ya kan, kita ambil kalkulator. Ada yang hafal Bapak? 1/8 dari 500 juta berapa? 30 berapa? 500 juta. Bagi 8. 62 juta 5.000. Berarti 62 juta 500.000. Berarti kalau digitukan, harta ibu ini jumlahnya 562 juta 500.000. Nah, ini dia jumlahnya. Dan yang 500 juta posisi ayah tentu berkurang. Berapa kurangnya? Sehingga menjadi 400 juta. Ayo Pak, cepet Pak. 400 juta 437 juta 500.000. Nah, sekarang dapatlah ini harta posisi ayah, ini harta posisi ibu. Wah,
Ternyata ayah sudah wafat, ibu juga sudah wafat. Nah, sekarang sederhana. Kalau yang kita bagi harta ayah yang 437, maka saudari tiri tidak dapat. Karena dia bukan nasab dari ayah. Berarti orang ini berapa orang adik-beradik nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau yang kita bagi harta ayah, yang nomor 1 ini tidak dapat karena bukan nasab kandung dari ayah. Tapi ketika yang kita bagi harta ibu, ke-9-9-nya dapat. Karena yang ke-9 itu anak kandung dari ibu. Paham, Pak? Nah, kan begitu caranya tuh, bertahap. Jadi apakah saudara tiri langsung di-cancel, tidak jadi ahli waris karena tidak nasab? Oh, tunggu dulu. Dia dapat bagian dari ibu, tapi tidak dari ayah. Nah, ini tenang. Sekarang kita bagi harta ayah dulu. Berarti kalau kita bagi harta ayah, berarti yang perempuan dihilangkan 1. Berarti berapa orang laki-laki? Laki-laki itu 6. Laki-laki 6. Perempuan berapa? Tentu 2 lagi. Nah, cepat apa ini? 2. Nah, sekarang terjadi 2:1 laki-laki dan perempuan. Nah, ya kan? 2:1. Nanti ada beberapa problem kecil-kecil di sini. Apa itu? 1. Yang perempuan ini ternyata ayah kandungnya wafat, dia yang merawat. Ibu kandungnya wafat, dia yang merawat. Yang perempuan, laki-laki enggak. Terus mereka mengatakan, jadi jika Ustadz, ketika Ustadz menyebut 2:1 tadi, ibu dulu sebelum wafat berpesan ke kami, kalau besok ibu mati, nak, maka harta yang ibu tinggal dan ayah kalian tinggalkan ini, nanti kalian bagi rata saja semuanya. Pesan ibu. Itu wasiat Ustadz. Memang kami dengar betul wasiatnya macam itu. Nah, kan gitu. Gimana bapak-bapak ibu sekalian? Kita bagi rata atau tetap 2:1? Tetap rujuk ke 2:1 karena itu hukum Islamnya. Maka ibu-ibu saya pesankan dari sekarang, jangan berwasiat yang aneh-aneh. Kan ribut jadinya. Si yang perempuan ini ngotot bagi rata karena wasiat ibu. Berdosa kita, kan wasiat itu. Yang laki-laki enggak. Maka ketika dulu kita belajar tentang wasiat, ada beberapa wasiat yang tidak wajib diikuti. Di antaranya kalau wasiat tadi bertentangan dengan hukum Islam. Oke. Maka terjadilah 2:1. Caranya seperti apa? Yang 6 langsung kali 2. Yang 2 ini karena 2 langsung saja kali 1. 6 kali 2 berapa? 12. Pandai apa-apa. 2 kali 1 apa? 2. Maka asal masalah ompek boleh. Maka yang laki-laki dapat 2/14. Yang laki-laki dapat 2/14. Semuanya sama. Dan yang perempuan dapat 1/14. Nah, sekarang ompek juta 370.000, ompek hati 37.005.000. Ini metong duit yang nggak ada aja nih ya. Nah, 5.000 bagi ompek boleh 31.250.000. Jadi yang untuk anak perempuan mereka dapat bagian 31.250.000 rata-rata. Di mana kita letakkan? Nah, yang perempuan ini dapat 31.250.000. Nah,
Ini rata-rata pendapatan satu orang anak perempuan. Yang laki-laki tentu kali 2, Pak. Karena 2 bagian. 62 juta 500.000. Nah, dah. Nah, itulah pendapatannya. Kalau yang kita bagi harta bagian ayah. Nah, ini kita hapus. Ini dihapus nih. Biasanya kalau mahasiswa pas sebelum dihapus difotonya dulu. Yakin mereka masuk ujian kan? Kalau Bapak Ibu nggak ambil pusing ujian terserah lo Ustaz katanya. Ya kan? Kadang-kadang mahasiswa sudah difotonya Pak, bukan dipelajari, tinggal dipoto itu aja. Oke, lanjut ya. Nah sekarang, nah selesai nih. Sekarang yang kita bagi harta ibu lagi. Begitu harta ibu kita bagi, beda jumlahnya sudah 9 orang. Nah, jumlahnya sudah 9 orang. Kalau begitu 6 kali 2 berapa? 14. 6 ini tahu tadi Bu, jumlah anak laki-laki 6 orang. Kita kali lagi 3 kali 1. Kenapa 3? Anak perempuan 3 sama dengan 3. Asal masalah apa deh ompek boleh puluh. Nah itu memang salah tadi itu enggak sengaja. 12 tambah 3 15. Berarti ditambah anak laki-laki dapat lagi 2/15. Anak perempuan dapat 1/15. Nanti ditambah nih. Langsung saja. 62 juta 5.000 bagi ompek boleh 15 37 juta. Lebih banyak dia, berarti ini 19. Karena angkanya ini. Jadi 62 juta 5.000 bagi 15, maka dapat angkanya 37 juta 500.000 untuk anak perempuan. Berarti ini tambah, berarti ini 37 juta 500.000 dia dapat. Ya, 500.000. Untuk anak perempuan itu tambah dia Pak, betul enggak? 37 juta 500.000. Nah, untuk anak laki-laki, ini kita hapus saja lah angkanya ini, karena ini sudah menjadi apa tadi? Untuk anak laki-laki, tambah lagi Bapak Ibu sekalian, kali 2, 75 juta. Nah, berapa jumlahnya? 62 juta 500. Itulah jumlah untuk anak laki-laki. Itu jumlah untuk anak perempuan. Sementara yang anak tiri tadi cuma dapat 37 juta saja. Kenapa dia hanya dapat 70 juta saja? Karena itulah bagian dari ibu tirinya saja. Ibu kandungnya, maaf. Dari ibu kandungnya. 62 juta 500.000. 137 juta 500.000 untuk anak laki-laki. Jadi anak laki-laki mendapat 137 juta 500.000. Nah, ini dia. Anak perempuan nanti menjadi 68 juta 250.000. Betul Pak ya? 68 juta 750.000. Itulah bagiannya. Dah selesai. Terus ada pertanyaan, berarti hati-hati juga ketika kita membagi.
Jangan bagian saudara tiri yang perempuan ini hilang begitu saja. Karena apa? Karena klaim. Klaim apa yang dimaksud dengan klaim? Mereka menganggap seluruh harta itu milik ayah saja, ibu tidak ada bagian. Itu yang jadi masalah nanti. Kan pertama berangkat dari awal kita mesti bagi dua dulu bagian mereka. Terus ada lagi masalah. Ternyata dua anak laki-laki wafat. Jadi yang ini wafat, yang ini wafat. Gimana Ustadz? Dia ada dua orang saudara laki-laki kandung kami udah wafat. Oke, saya tanya, yang wafat ini ada enggak anak kandungnya? Ada Ustadz. Kalau begitu kuota yang 137.500 serahkan ke anak kandungnya. Datang, nih bagian ayah kalian. Kenapa ayahnya wafat? Dapat karena waktu ayah ibunya dulu wafat, orang ini masih hidup. Nah, seharusnya dia dapat kuota, tapi kan terlambat membaginya. Dalam keluarga ini terjadi penundaan pembagian waris. Terus, yang satu masalah nih Ustadz. Apa yang satu masalah tuh? Yang satu yang wafat ini tidak punya anak kandung. Jadi menikah tidak ada kandung. Oh, berarti istrinya mana? Itulah Ustadz. Adik kami yang satu dulu nikah siri dia. Jadi begitu dia wafat, jumpa dengan kami sekali, terus hilang sampai sekarang hampir 20 tahun. Wow, macam mana nih ya? Maka kata saya, yang 137.500.000, saya tanya lagi, waktu adik kandung bapak ini wafat, masih hubungan akad nikah sama mereka? Masih Pak katanya. Berarti saat suami wafat, istri itu jadi ahli waris. Karena mereka tidak punya anak kandung, beri ke dia 1/4 dari 137. Berapa? Bagi 4. Berarti istrinya itu dapat 34.375.000. Terus dikasih ke siapa Ustadz? Tidak jumpa-jumpa, tidak ketemu-ketemu. Kata saya, bapak wajib pegang 34 juta tuh. Jadi diapakan Ustadz? Pegang. Jadi Ustadz diapakan? Pegang kata saya. Simpan. Sampai kapan nih? Pegang, mana tahu di kemudian hari dia muncul, diketahui, serahkan jatah itu untuk dia. Tetapi sekira-kira di kemudian hari, nanti dia orang-orang yang seumur dia itu sudah wafat, maka letakkanlah 34.750.000 ini di tempat yang sekira-kira secara umum orang suka, seperti ke masjid, ke panti asuhan, dan ke anak yatim. Paham Pak? Terus Ustadz, jatah dia kan 137 tuh, 34 juta untuk dia, sisanya dikemanakan? Sisanya dikembalikan lagi ke bapak adik beradik. Paham Pak? Jadi saudara kandung jadi ahli waris apabila anak kandungnya yang wafat ini tidak punya anak kandung. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian cara untuk membagi. Wallahu a'lam bissawab. Ibu paham apa tidak? Senang pula hati saya dengarnya nih mendengar pahamnya. Kita buka tanya jawab, dipersilakan. Ya. Tunggu Bu, 1, 2, 3. Tapi Bapak ini dulu yang awal, ya. Ya betul, nanti kita apa? Ini kalau banyak bertanya semangat berarti. Silakan. Terima kasih Ustaz. Saya tadi ada sedikit yang mengkajian tadi. Berarti saya punya statement saja, maksudnya apakah saudara kandung kita yang laki-laki atau perempuan telah meninggal, dia tidak mendapatkan waris lagi jika ayahnya masih hidup atau masih ini. Jadi meninggalnya itu anaknya duluan, tetapi saudara saya maksudnya dia punya anak pula. Dia punya anak pula. Jadi sedikit mengganjal dari Ustaz. Apakah juga dia mendapatkan
ahli waris terhadap berarti kakeknya, kan begitu saja dari kakeknya. Begitu Ustaz. Langsung dijawab, anak kandung yang lebih dulu wafat dari ayah kandung. Tengok, kalau anak kandung yang lebih dulu wafat dari ayah kandung, dulu anak meninggal dari ayahnya. Tengok, kalau dia tidak punya anak kandung, tidak beranak, berarti masih bujang, langsung munasakhat, coret saja. Berarti dianggap tidak ada dalam waris. Tapi kalau yang wafat tadi punya anak kandung, maka anaknya disebut sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang wafat. Dan itu dipraktekkan di pengadilan agama kita menjadi ahli waris pengganti. Jadi bekok berapa jatah ayahnya, jadi dia anggap ayahnya itu hidup ketika menghitung. Nah, ya, silakan yang di belakang dulu, ibu yang pakai telekung agak merah ya. Ya, ibu silakan ibu. Ini berapa miliar pula mau kita bagi nih? Terima kasih Pak Ustadz. Dari pengajian yang Bapak paparkan tadi, di situ contohnya 9, 8 yang kandung, yang 1 tiri. Tidak, tiri. Yang pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, 2 cuman perempuan kedua-duanya, yang 1 adalah tiri, yang sebelum menikah dengan suaminya yang kedua, tidak punya harta apa-apa, cuman anak. Jadi apabila dia yang meninggalkan harta adalah ayah, apabila dibagi 2 dan terjadi gimana Ustaz? Itu pertanyaan saya. Dibagi 2 aja harta ayah tadi dengan ibu, karena dia 2 beradik, perempuan kedua-duanya. Ada terjadi dibagi 2 harta, misalnya 100.000, dibagi aja 50.000 aja. Bagaimana tuh Ustaz? Itu pertanyaan saya. Dan terjadi. Pertanyaan saya, ada enggak konflik di antara mereka? Enggak. Lanjutkan saja. Ya, terima kasih Ustaz. Lanjutkan. Kalau tidak ada konflik, lanjutkan. Karena musyawarah bisa dilakukan. Jadi sebentar, ibu, tunggu, ini penting nih. Nah, saudari perempuan dari orang yang 9 ini mengajukan, Ustadz, boleh enggak kami bagi rato secara musyawarah? Boleh enggak Ustadz? Saya jawab langsung, jawabannya boleh, berpulang kepada musyawarah yang laki-laki. Tergantung apa-apa. Kalau apa-apa setuju, lanjutkan. Tapi kalau di antara bapak-bapak ada yang komplain, tidak setuju, tunduk kepada hukum ini. Ternyata yang saudara laki-laki kandungnya, gikola Ustadz, awak bagi dulu berdasarkan hukum Islam yang Ustadz sebut, nanti kami akan berunding yang laki-laki untuk memberikan kuota yang perempuan. Silakan kata saya. Yang penting tidak ada unsur konflik internal di situ. Lanjutkan ibu, tak usah diulang-ulang gitu ya. Bapak ini dulu tadi, sebelum yang di belakang, silakan Pak. Ibu yang pakai telekung apa, siap-siap ya. Belum ibu lagi, siap-siap saja. Ini bapaknya dulu. Ini silakan bapak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada 2 pertanyaan tadinya, tapi yang 1 sudah terjawab Ustaz. Bahwa kalau kesepakatan itu bisa lanjutkan. Dilanjutkan. Terus yang jadi masalah dari yang 8 itu, yang perempuan meninggal Ustaz. Sebelum dibagi, yang perempuan meninggal, terus si almarhumah ini punya anak 3. Itu bagaimana perhitungannya Ustaz? Terima kasih. Jadi begini Pak, kalau ada anak yang waktu ayah ibunya dulu meninggal dunia, tapi dia masih hidup, masih hidup ya, anak-anaknya maksudnya hidup, masih hidup ya, kemudian dia meninggal ya. Dan dia punya anak-anak. Yang penting kunci begini, saudari orang yang adik-beradik 9 ini ketika membagi waris, wafat tak wafatnya dianggap hidup semuanya dulu.
Paham Pak ya? Dianggap hidup. Jadi yang perempuan yang sudah wafat tadi dianggap hidup. Timbulkan kuota untuk dia, kemudian serahkan ke anaknya. Ya Pak ya? Serahkan ke anaknya. Kenapa? Kenapa kita anggap hidup? Karena seharusnya ini kan sudah terbagi dari dulu-dulu nih kan. Karena terjadi penundaan pembagian waris, maka wafat 1, wafat 2, kan iya kan? Untung masih ada yang hidup. Nah, paham Pak? Ya Pak ya, itu saja dianggap hidup. Itu hebatnya waris kok Pak. Yang mati itu dianggap hidup balik, wah hidupkan balik. Itu hebatnya waris nih. Sebelum ibu yang di belakang dulu. Ya, silakan Bu. Ibu maju ke depan dikit supaya bisa diraih mic-nya. Ya. Situ saja Bu, tak usah ke belakang lagi. Ya, situ aja. Ya, silakan. Makasih Ustaz. Di sini saya ingin menanyakan sedikit Ustaz mengenai tadi harta warisan gunung ini. Tapi di sini mungkin agak keluar sedikit. Kalau seandainya ada harta itu peninggalan waktu pas dia bujangan, dia punya harta, terus dia menikah. Karena sudah meninggal, itu jatuhnya seperti apa gitu? Ya. Yang pembagiannya gitu, Ustaz. Ya. Karena ini bukan istilahnya harta bawaan dengan kita. Bukan harta bersama. Bukan harta yang diperoleh sebelum akad nikah. Iya betul Ustaz. Itu kira-kira bagaimana cara pembagiannya atau bagaimana, saya sudah juga nggak ngerti gitu Ustaz. Ya, dijelaskan. Sebentar, Bapak Ibu mengerti. Caranya begini, Bapak Ibu. Ini kan ayah dapat 500 juta, ibu dapat 500 juta. Ini kan harta 1M yang mereka dapat sejak akad nikah. Ternyata ayah kita ini ada harta bujang, tanah. Harganya berapa? 100 juta. Kalau begitu, yang 100 juta itu masukkan ke bagian ayah. Tidak dibagi dua dengan ibu. Paham? Jangan dibagi dua, karena itu milik murni ayah. Apalagi kemungkinan yang ketiga. Jadi kita suami istri ini Pak, ada 3 macam harta yang kita miliki bersama suami istri. 1, harta bujang, harta gadis, harta yang kita dapat sebelum kita akad nikah. Nah, kalau wafat itu tak dibagi dua. Itu cukup milik yang mayit saja. Berarti masuk ke kelompok ayah. Berarti harta ayah 60 juta jadinya. Nah, kemudian apalagi harta gonogini, berarti harta yang kita miliki berdua suami istri sejak akad nikah. Berarti kita bagi dua. Ada yang ketiga lagi Bu, harta masing-masing. Apa maksud harta masing-masing? Begitu kita menikah suami istri, tiba-tiba salah satu suami atau istri meninggal, ayah mereka dapat waris dia. Nah, itu enggak harta gonogini. Ustadz kan mendapatkannya kan sejak menikah dengan suami istri, betul secara tanggal, tapi bukan harta bersama. Berapa harganya? 20 juta Ustadz, masuk pula 200. Berarti berapa harta mayit? 800 juta. Dari 800 juta ini, istri, karena istri yang lebih dulu, karena ayah yang lebih dulu wafat, istri hidup, dapat 1/8 dari 800 juta jadinya. Paham Bu? Jadi harta yang bujang tadi tidak dibagi dua, berarti dimasukkan dalam kelompok harta mayit. Dah, cukup? Lagi, silakan. Dimasukkan ke jatah almarhum misalnya saja. Terus uangnya dikemanakan gitu Ustaz? Apanya harta itu bagaimana gitu? Sekarang kan udah meninggal misalnya kan, terus kan ada jatah dia Ustaz. Terus kita kemanakan gitu Ustaz? Nah sekarang kan kita kan baru mengidentifikasi harta mayit.
Berarti ternyata mayit punya harta. Ingat ibu, prinsipnya adalah siapa yang wafat, hartanya kita bagi. Siapa yang wafat, hartanya kita bagi. Nah sekarang kita tetapkan bu, begitu dapatkan syarat warisan itu bu, pertama ada harta yang ditinggalkan. Pertama ada yang wafat. Kedua ada harta yang ditinggalkan. Ketiga ada ahli waris. Kita cek, ini bapak siapa ahli warisnya? Mungkin ibu sebagai istri. Atau anak. Kita lakukanlah ke pembagian waris. Berdasarkan skema, istri dapat 1/8 kalau yang meninggal punya anak kandung. Nah, kan begitu. Kemudian anak-anak, tengok dulu berapa orang dia, laki-laki perempuan, dapatlah. Jadi yang jadi ahli waris, istri dan anaknya kita bagi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu silakan ibu, maju bu, maju ke depan. Pokoknya banyak rupiah bertebaran pagi ini nampaknya. Silakan ibu. Waalaikumsalam. Yang kalau saya tanyakan Ustaz, apakah harta waris itu perlu dikeluarkan uang zakatnya? Ya. Yang kedua, ternyata orang tua kita itu masih punya hutang-hutang. Jadi apakah itu dikeluarkan zakatnya dulu, dibayar hutangnya dulu, baru? Ya, pertanyaan ibu bagus. Ingat, ibu-ibu langsung dijawab. Begitu mayit wafat, maka mayit memiliki harta tadi 800 juta. Contoh, 800 juta ini sumbernya dari mana? Pembagian harta bersama, harta bujang sebelum menikah, dengan harta mungkin dapat waris. Apa yang kita lakukan dulu dari harta 800 juta ini? Ingat, begitu mayit wafat, meninggalkan harta 800 juta, maka tahapan pertama dibayar dulu hutang piutang. Pertama, hutang kepada Allah dulu dibayar. Kalau itu bentuknya nazar dengan zakat. Wajib nak dibayar zakatnya Ustadz. Orang yang wafat, zakatnya dibayar wajib apabila harta tadi sudah wajib zakat. Contoh, harta 800 juta ini sudah jatuh tempo bayar zakat. Tidak sempat dia bayarkan. Kita keluarkan 2,5%. Harta apa saja yang memiliki kriteria zakat nanti ada bu, tidak seluruh harta. Kalau ibu punya rumah pribadi, punya mobil, itu tidak wajib zakat. Nah, nanti akan ada pembicaraan tentang apa kriteria harta yang wajib zakat. Bapak punya istri 4 orang, jangan dizakatkan pula lagi. Nah, itu tidak masuk zakat. Punya anak 12, jangan dizakatkan. Itu harta Ustaz, tapi tidak wajib zakat. Nanti usaha yang wajib zakat akan kriteria. Jadi ibu, apabila 800 juta tadi sudah jatuh tempo zakat, bayar hutang zakatnya langsung. Kemudian hutang kepada manusia, cek. Kemudian yang ketiga wasiatnya. Udah bersih hutangnya, udah bersih wasiatnya, berapa yang tersisa, barulah kita lakukan proses waris. Boleh jadi awak gagah perkasa, hati senang, hartanya 800 juta. Ketika dia baru tahu hutang, tinggal 27 juta 500. Boleh jadi kan? Loyo lah 9 orang adik-beradik. Apa gitu Pak? Loyo nampaknya deh, harapan hilang Ustaz katanya. Awak itu angka 8 hati, rupanya utang ayah 7 juta sekian. Ya, nah ini dia yang terjadi. Ibu ya, terjawab ya. Zakatnya tuh. Jadi, tapi kalau nanti ibu jual rumah, ada rumah tua dijual, itu tidak wajib zakat. Nah sekarang, saya kemudian nasihati ini orang adik-beradik. Tadi kan ceritanya kan harta 1M nih. Jangan langsung dibagi, kata saya. Apa itu Ustaz? Disunatkan wa iza hadral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu. Sebelum harta ini dibagi, maka kalau bisa infakkan, sedekahkanlah dulu sebelum dibagi. Walaupun tidak wajib zakat, tapi ambillah sebagian untuk kasih anak yatim, kasih fakir miskin. Jangan gelap mata dibagi untuk kita semuanya.
Berapa jumlah tuh Ustaz? Berdasarkan kesepakatan bapak-bapak ibu-ibu saja berapa jumlahnya. Kalau nanti umpamanya, ini hukumnya tidak wajib loh Pak, hukumnya disunatkan saja. Kalau terserah bapak-bapak lah, kalau menghitung pajak penghasilan golongan OMPE KAT, pegawai negeri 10%. Kalau 3 ke bawah 5%. Kalau menghitung fee, apa nama orang jual tanah pakai perantara tuh? 2,5%. Nah, itu terserah aja lah itu. Itu terserah lah, itu mau mengambil kemana permisalannya terserah lah, ya kan? Dan biasa ada orang, kalau ada pula contoh di tempat orang, kalau bapak ibu adik beradik 8 orang, biasanya itu ayah ibunya tuh dibaginya 9. Jadi kalau adik beradik kandung 8, hartanya dibagi 9. Yang ke-9 itu dianggap kuota untuk ayah ibu yang akan diinfakkan. Nah, ada juga seperti itu modelnya. Itu teorinya saja. Cukup Ibu? Masih bingung Ibu, enggak kan? Ya, nanti Ibu tentu dikonsultasikan lah. Yang ini zakat apa tidak, ya gitu. Silakan nih. Ini dolar nampaknya nih. Ini terakhir Ustaz, pertanyaan karena subuh. Setelah tadi asta dibagikan supaya ini sah, kan ada tadi yang anaknya hilang, supaya pembagian harta ini sah. Apakah ini dibuatkan dalam bentuk notaris atau apa supaya nanti belakang hari tidak ada lagi tuntutan, sehingga nanti apabila terjadi dia pulang, tentu dia bertanya berdasarkan apa ini dibagikan, sehingga pembagian harta yang telah Ustaz terangkan ini perlu tidak dinotariskan atau disahkan siapa saksi-saksinya? Terima kasih Ustaz. Tergantung kebutuhan legalitas kita seperti apa. Kalau nanti orang adik-beradik kandung tuh dimungkinkan ada memunculkan konflik hukum, maka memang sebaiknya notaris. Sebaiknya ke notaris. Jadi ada ketentuan hukum. Nah, kalau nanti tidak ada konflik hukum dan untuk membuat, biasanya saya buat berita acara saja. Berita acara pembagian harta waris atas nama almarhum. Estimasi perkiraan harta 1M. Ahli waris sanu, pendapatan sekian. Nanti seluruh ahli waris tanda tangan. Yang hadir tanda tangan, saksi. Biasanya saya aja jadi saksi langsung. Nah, itu sudah membagian kalau pembagiannya musyawarah dan terjadi kesepakatan. Tapi kalau dimungkinkan nanti mereka naik ke notaris, silakan Pak. Tapi kalau memang harta itu 1M dan rata-rata dapat masing-masing 137 juta, jangan ke notaris lah. Kita aja lah. Notaris beko sekian lo kan. Nah, tapi kalau 20M, 70M atau 100M, apalah. Tapi kalau jatah masing-masing 27.500, ya ambil aja lah langsung. Dan saya ingatkan, rupanya ada hati yang tak selesai di antara adik-beradik kandung yang sudah tua-tua. Ada yang mau bertengkar. Langsung saya cut. Bapak-bapak maaf, bapak-bapak sudah tua-tua nih, jangan hilang pujian saya ke bapak-bapak dari awal tadi. Wah. Karena maaf Pak, terpaksa saya agak menjadikan mereka seperti mahasiswa-mahasiswi. Ini orang tua-tua wajib disegah sekali. Ini harta dapat mudah. Ini harta bukan bapak punya. Dari orang tua hanya terima nih. Jangan ribut. Diam dia Pak. Kan betul tuh Pak ya. Ini harta bukan punya bapak. Ini kan bapak dapat senang nih kata saya. Ikut aja lah apa yang diatur tadi. Jangan lagi konflik setelah ini. Karena nanti kalau konflik, bapak-bapak sampai ke pengadilan agama, ini nanti status quo, bertahun-tahun tidak bisa bapak ambil nanti duitnya. Ya Pak ya. Kalau sampai ke pengadilan berperkara, bertahun-tahun 137 juta tidak dapat bapak ambil. Capek-capek ke pengadilan, bolak-balik, habis duit. Kerja tidak bisa kita ikuti. Udahlah bagi, ambil, bawa pulang, 137, rehablah rumah, keramiklah rumah. Iyalah Ustaz kalau begitu, kata. Sini, kita buat berita acara, tanda tangan. Tanda tangannya semuanya, tanda tangan. Mungkin katanya, emak gawat lo Ustaz, kok ngomongin. Nah, kena begitu kan tak jadi dia. Bau ulang-ulang.
Nanti nelpon awak banyak kerjaan, nelpon lagi itu ya. Itu masalahnya Pak. Kalau tidak kita cut tuntas, setelah ini tidak ada lagi konflik kata saya. Tinggal menghitung aja lagi. Siapa yang sini bisa hitung? Rupanya ada salah satu dari yang tua ini mantan di dinas PU dia. Bapak paham cara hitung nih? Paham Ustaz. Nah, sekarang saya hanya menetapkan prinsip, hitung nanti serahkan ke masing-masing. Jangan ribut kata saya. Ya Ustaz, ya Ustaz. Dapat 337 panjang nanti ciranya. Rasakan Pak. Nih. Kalau bisa Bapak terakhir. Salam. Ya. Ini mungkin belum pernah ditanyakan orang. Ya. Terus, kenapa Pak? Di sini saya matikan ya. Masalah duit bakul nih Ustaz. Bisa Bapak maju ke depan karena dekat duit bakul masjid nih. Bukan, jadi karena ada musibah, jadi duit bakul tuh timbul kan. Duit bakul yang sering dimasukkan itu. Oh, dana infak, dana sumbangan. Nah, itu harta siapa Ustaz? Apakah harta yang meninggal atau untuk anak-anak atau untuk acara? Ya. Jadi begini, ingat ada harta, nanti ada pembahasan yang menarik, harta yang timbul akibat wafatnya mayit. Jadi ada harta yang timbul akibat wafatnya mayit. Jadi ada Pak, lah mati awak baru muncul harta tuh. Pertama, kalau PNS pensiun, kemudian taspen, itu nanti ada juga tuh sekitar kalau dia masih aktif 100 juta lebih juga itu, hampir 160 juta lebih. Ya. Jadi kalau ibu punya suami PNS masih aktif, siap-siap ibu segitulah penerimaan ibu. Kemudian sumbangan bakul itu milik siapa? Nanti akan kita tengok tujuan penggunaannya. Kalau harta bakul di depan rumah itu diletakkan tujuan untuk operasional, maka itu langsung saja buat untuk operasional. Termasuk nanti amplop-amplop orang yang datang. Ya kan, amplop-amplop orang yang datang itu kan ditujukan buat istri dan anak-anak. Maka itu langsung dioperasionalkan untuk istri dan anak-anak. Jangan lagi dihitung sebagai bagian waris. Kenapa? Karena itu bukan milik mayit. Ya kan Pak? Itu bukan milik mayit. Ingat, konsep dasarnya adalah kita membagi harta mayit. Maka Bapak datang kalau ngasih amplop ke orang wafat untuk mayit atau untuk orang yang hidup? Ya, berarti bukan harta mayit. Tak usah diwarisi lagi, tak usah dibagi waris. Ya. Entah kalau Bapak datang, aduh mayit tuh ke kawan agak 1 juta. Langsung diambil oleh mayit. Makasih katanya, insyaallah. Lari pula setelah itu. Demikian, Ibu, Bapak sekalian. Ya, cukup. Nah, ini adalah Sabtu terakhir nih pertemuan kita. Bulan Maret besok sudah Ramadan itu kalau tak salah. Ini Sabtu terakhir pertemuan kita. Sebenarnya ada sekitar hari Senin. Tengok dulu sebentar loh. Tengok. Salah tanggal nih, jadwal menjelang Ramadan ini ketat nih. Sabtu tanggal 9 Maret kita diperkirakan 10 Maret malam sudah nampaknya kita sudah tidak lagi ada pengajian itu karena sudah di ujung Syakban mau masuk Ramadan. Maka ini pertemuan terakhir. Ini pertemuan terakhir, nanti WA saja nanti pertemuan terakhir. Iya, pertemuan terakhir hari ini idealnya pertemuan terakhir itu ditutup dengan ujian akhir semester. Bagusnya saya buat 4 contoh masalah kasus pembagian waris diselesaikan selama 30 menit. Balik lagi. Ini betul A dapat B dapat B jadi. Ya, jadi saya Erman Gani sebagai katakanlah pemberi tazkirah tausiah ke bapak-bapak ibu-ibu setiap Sabtu kedua ini. Saya mohon maaf jikalau seandainya cara saya menyampaikan
kemudian topik yang saya sampaikan atau ada yang kurang benar. Karena saya yakin betul jemaah ini paling suka membanding-bandingkan jawaban awak dengan ustadz yang lain. Tentu kalau pijakan mereka berbeda, tentu jawabannya kalau metode dipakai berbeda, jawaban akan berbeda. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya cross check dulu ke beberapa kasus hukum yang lain, dan saya sering juga menelepon ke hakim-hakim ke pengadilan agama. Biasa kalau ada kasus, saya telepon, halo, assalamualaikum, apa kabar, konco, sehat? Sehat Ustaz. Coba kalau seperti ini, kalian di pengadilan seperti apa menyelesaikannya? Begini. Oh, kalau gitu jadi hakim juga, saya ini sama, Pak. Karena kadang-kadang praktek teori di kampus dengan praktek cara eksekusi pengadilan boleh jadi berbeda. Seperti ahli waris pengganti. Jadi kalau ada anak kandung lebih dulu wafat dari ayah, tapi punya anak. Di praktek pengadilan agama itu dijadikan sebagai ahli waris pengganti. Tapi dalam hukum fikih Islam itu tidak ditemukan. Maka kalau begitu gimana kita ambil Ustaz? Kita tunduk ke pengadilan agama. Karena itu praktek yang terjadi. Dan mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan itu ada dasarnya. Jangan nanti saya menjelaskan seperti ini, ternyata Bapak konsultasi ke pengadilan agama seperti ini kan berbeda. Mana yang iyo gini? Kayak gitu. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita bersama, dan Ramadan yang akan datang kita lalui dengan baik. Ibu-ibu jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Amin. Saya tengok wajah-wajah Bapak Ibu ini kalau 14 Februari sampai umur nampaknya. Yang saya ragu nih ke bulan Ramadan ini ragu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada